Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Bilkis dari kelompok diskusi 8 dengan NPM 22060303086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pembahasan film yang berjudul Limbo dan mengaitkannya dengan konsep simpati dan empati. Pemeran utama pada film ini adalah Omar yang merupakan seorang musisi muda dari Suriah yang mengungsi ke Inggris karena negaranya sedang dilanda peperangan. Ayah dan ibunya mengungsi ke Turki, sedangkan kakaknya yang bernama Nabil memilih untuk menetap dan berjuang di Suriah. Istilah limbo sendiri diambil dalam teologi Katolik yang berarti sebuah tempat di akhirat di mana para pendosa menunggu keputusan untuk masuk ke neraka. Teologi ini menggambarkan Omar dan rekan-rekan pengungsi lainnya yang menunggu di penampungan kecil di Skotlandia tanpa kejelasan dari pemerintahan Inggris. Di penampungan ini, Omar berteman dengan Farhat dari Afghanistan, Wasef dari Nigeria, dan Abdi dari Ghana. Keseharian mereka adalah belajar bahasa Inggris dan segala hal tentang adab, etika, dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Inggris. Selanjutnya saya akan lebih membahas mengenai pemeran utama dari film ini, yaitu Omar. Jadi di waktu luang, Omar dan rekan-rekan pengungsinya ini seringkali menghubungi keluarga dari telepon umum di tengah bukit. Omar sering menghubungi orang tuanya di Turki yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, bahkan mereka nyaris tidak bisa membayar rumah kontrakan. Sementara Omar pun tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tuanya karena Omar belum mendapat kepastian dari pemerintah Inggris. Pada suatu sesi telepon Omar dengan ayahnya, ayah Omar ini pernah mengatakan musisi yang tidak bisa bermusik adalah orang mati. Menurut saya kalimat ini merupakan kalimat yang sangat menusuk bagi Omar karena ketidakmampuan Omar untuk memainkan ud saat ini terpengaruhi oleh kondisi psikis Omar yang sedang terganggu. Hal ini didukung oleh perkataan Farhat, pengungsi lain yang mengatakan, "Kau membawa ud itu kesana kemari seperti ud itu adalah peti matimu." Menurut saya, permasalahan yang terjadi pada hidup Omar tidaklah sesederhana itu. Omar merasa sangat bersalah kepada orang tuanya karena tidak bisa membantu finansial keluarga yang sedang terjun payung. Selain itu, Omar juga merasa bersalah kepada kakaknya, Nabil, yang memberanikan diri untuk menetap di Syria untuk berperang. Rasa bersalah Omar ini saya rasa diperparah oleh tekanan dari ayah Omar yang terus-menerus menyuruhnya untuk memberanikan diri seperti kakaknya dan turun ke dalam pertempuran, serta desakan dari kedua orang tua Omar agar Omar itu segera mengambil keputusan untuk meninggalkan Skotlandia dan bergabung dengan orang tuanya di Turki untuk mencari uang. Jika saya menempatkan diri saya sebagai Omar, saya rasa saya akan memenuhi permintaan orang tua saya untuk mendatangi mereka ke Turki. Ketidakpastian yang saya alami dari di Suaka dan juga desakan orang tua saya untuk segera bertindak pasti akan memicu saya untuk mengambil jalan keluar termudah yang ada, yaitu mendatangi orang tua saya di Turki untuk segera mendapatkan pekerjaan. Menurut saya, Omar pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan mentalnya itu dengan bantuan dari Farhat yang menyadari keadaan Omar dan mengambil tindakan agar Omar kembali memainkan ud. Pada akhir dari film ini pun, Omar akhirnya bisa memainkan udnya lagi karena konser kecil-kecilan yang disusun oleh Farhat. Selain Farhat, pemilik supermarket juga memperlihatkan empati dengan menyediakan somak. Somak itu adalah rempah khas dari Suriah, yaitu negara asal Omar, yang merupakan bumbu penting jika Omar ingin membuat masakan yang sama seperti yang biasa ibunya masakan dulu. Rempah ini hampir mustahil untuk ada di supermarket kecil antah berantah di Skotlandia. Namun pemilik supermarket tetap mengusahakan untuk menjual somak karena mengerti akan kerinduan yang dimiliki Omar terhadap negara dan keluarganya. Selanjutnya, karakter yang bersipati pada Omar adalah ibunya. Pada akhirnya, ibu Omar berhenti mendesak Omar dan tidak lagi membahas mengenai masalah finansial. Saya rasa yang dilakukan oleh ibu Omar ini adalah rasa simpati seorang ibu kepada putranya. Sama seperti ibu Omar, yang saya rasakan kepada Omar adalah simpati. Saya bisa ikut merasakan kegundahan dan kesepian yang Omar rasakan karena jauh dari keluarga. Hal ini dapat saya rasakan karena kondisi saya saat ini mirip seperti Omar, yaitu merantau. Rasa gundah yang Omar rasakan ketika orang tuanya ditelepon mendesaknya untuk menemui mereka juga sering kali saya rasakan ketika orang tua saya berulang kali meminta saya untuk pulang ke kampung halaman saya. Padahal ada kewajiban yang tidak bisa saya tinggalkan di sini. Karena itu saya rasa ketika saya berusaha untuk memahami karakter Omar, banyak sekali emosi yang saya miliki sendiri itu tercampur ke dalamnya. Ketika menonton film ini juga saya rasa yang dominan terjadi pada persinyalan di otak saya adalah lower mood, yaitu empati afektif. Karena saya ikut merasakan kegundahan yang dialami Omar, seperti rasa penuh di dada saya, lalu juga kesedihan ketika Omar berhalusinasi dia sedang berbincang dengan kakaknya.
Lalu sebagai penutup dari pembahasan film ini, saya akan mencantumkan kutipan kesukaan saya dari film ini, yaitu perkataan Farhat ketika sedang memperhatikan kandang ayam bersama Omar. Jadi Farhat mengatakan, jika kau menaruh ayam baru di dalam grup, ayam lain akan merundungnya dengan mematuk atau berkelahi. Hal ini karena ayam lama akan merasa terancam dan takut. Padahal ketika serigala sedang mencari mangsa, serigala tersebut tidak akan peduli akan ayam lama atau ayam baru. Menurut saya perumpamaan ayam ini sangat sesuai dengan kehidupan imigran atau pengungsi. Penduduk lokal yang bersifat super protektif hingga melakukan rasisme sesungguhnya dilakukan karena mereka merasa takut dan juga terancam. Padahal di mata Tuhan atau bahkan di mata kematian, semua manusia itu sama. Jadi perkelahian mereka itu sebenarnya tidak ada gunanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.